Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa kam min ni'matin an'amta alaina qala laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qala laka sabruna. سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur dia Allah yang memberikan hidayah kepada kita, yaitu keimanan dan keislaman. Tidak ada setitik pun yang kita pahami, yang kita rasakan, nikmat apapun, termasuk nikmat iman dan Islam, kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Wa bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sedikit pun nikmat yang kita rasakan pada diri kita semua, kecuali semuanya dari Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita bertakwa? Disinilah selalu saya katakan tentang ketakwaan selama bulan Ramadan. Sama saja kalau kita bertanya, sudahkah kita merasakan selalu bersama Allah dan Allah selalu menebarkan rahmat? Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Bismillahirrahman. Kalimat Ar-Rahman itu yang memiliki rahmat Allah yang Maha Pengasih, dikasih. Walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah. Walaupun orang mengatakan menyembah selain Allah. Walaupun mengatakan Tuhan tidak ada, ateis. Yang anti agama, ateisme. Tetap mereka dapat nafas, mereka bisa melihat, mendengar, dia dapat sinar matahari, semua rahmat-rahmat Allah. Ini secara umum. Disinilah bagaimana kita mengingatkan pada diri kita sendiri, apakah saya sudah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bahwa kita ini tidak lain hanyalah menebarkan rahmat. Jangan sampai kita tidak menebarkan rahmat. Ini Al-Quran yang mengatakan demikian. Ya. Surat Al-Anbiya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak pernah mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi alam semesta. Ini surat 21 ayat 107. Maka itu kita, kalaulah saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya. Kalau saya dekat dengan api unggun, badan saya akan hangat. Kalau saya dekat dengan salju, badan saya akan dingin. Dan seterusnya. Kalau saya dekat dengan kompor, ya hangatlah. Kalau kita dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita menebarkan rahmat. Kita merasakan kedamaian di sini, eh, dan kita merasakan adanya cinta kasih sayang Allah, dan kita akan menebarkan rahmat. Ar-Rahman adalah untuk umum, tapi Ar-Rahim tidak untuk umum. Ar-Rahim itu spesial hanyalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi ada dua sikap Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang kafir, menebarkan rahmat. Tapi orang yang beriman, rahmat yang umum plus cinta. Maka itu ada Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dikasih semua, dan Maha Penyayang. Kita disayang Allah. Insya Allah. Maka dua sikap inilah yang Allah Subhanahu wa taala membedakan. Nanti di akhirat lain lagi. Tentu ada surga dan neraka. Saya tidak akan bicara akhirat di sini. Dua sikap secara eksternal menebarkan rahmat. Secara internal yang dicintai, yang disayang hanyalah orang beriman. Jadi memang Islam menebarkan kasih sayang. Ya, apalagi sesama kita. Ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Jadi kita ini menebarkan rahmat, ruhama bainahum, menebarkan rahmat apalagi sesama muslim.
Nah, di sini ketakwaan bukan hanya kesalahan individual vertikal, bukan hanya saya merasakan bersama Allah saja, tapi ketika saya bersama bersama Allah, merasakan bersama Allah, kita pun harus menebarkan rahmat. Jangan justru menebarkan kebencian, jangan justru menebarkan konflik dan tanpa kita sadari. Karena pada dasarnya setiap fitrah manusia tidak ingin konflik pada dasarnya. Akan tetapi realitanya, nah, antara realita dan kenyataannya beda. Orang semua tidak akan konflik, maunya damai. Nah, ini yang disebut dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, Islam menebarkan rahmat, tapi kadangkala ada orang Islam menebarkan kebencian. Ya. Bagaimana menebarkan kebenciannya? Merasa di paling benar dan yang lain salah. Boleh Anda mengatakan demikian, tapi sikap itu internal. Nah, menurut saya, kunut bid'ah. Ya sudah, Anda tidak kunut. Tapi jangan sikap itu ditumpahkan secara eksternal. Internal, oke. Jadi ketika orang melihat pakai kunut, kita keep smiling ya sudah. Orang pakai kunut, kita senyum, menebarkan rahmat. Walaupun saya yakin tidak pakai eh, kunut adalah bid'ah. Sebaliknya, saya yakin kunut itu tidak bid'ah. Ya sudah, ketika orang imam kita tidak pakai kunut, langsung ruku. Ya sudah kita ikut imam. Orang tidak pakai kunut, kita hormatin. Jadi ada dua sikap. Internal kita dengan eksternal kita. Itulah orang yang bijak. Yang repot adalah ketika Anda yakin sikap internal dan dipaksakan secara eksternal. Itu bukan rahmat. Ada dua sikap. Ini yang harus kita pahami. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah agama. Masalah kehidupan dunia pun demikian. Kita sama-sama ke restoran, ya kan? Sama istri kita, sama suami kita, sama anak kita. Sikap kita bagaimana? Ya, kasih menu. Yang satu milih makanan seandainya soto ayam. Yang satu lagi soto sapi. Yang satu lagi sate. Yang satu lagi pecel. Berandai-andai kita duduk bareng ini. Nah, mungkin kalau saya hobinya pecel. Buat saya paling enak pecel. Ya sudah buat Anda. Tapi eksternal, you have to respect differences. Perbedaan pendapat, oh ya sudah sate ini. Oh yang satu lagi soto ayam. Ini kehidupan dunia. Kita harus hormati perbedaan pendapat. Disinilah warna-warni dalam kehidupan dunia. Jangan paksa, jangan makan sate, makan aja ini pecel. Nggak bisa begitu. Mereka pun tidak bisa maksa kita. Jangan makan pecel, makan sate saja. Tidak bisa. Maka ada dua sikap di sini. Sikap internal kita, menurut saya sih yang sehat adalah pecel di sana ada ada sayur. Ya menurut Anda boleh. Tapi tidak bisa pendapat kita harus kita paksakan pada orang lain atau sebaliknya, orang lain harus sesuai dengan kita. Itulah sikap muhsin. Nah, kenapa lari ke sana? Karena ihsan adalah karakteristik orang bertakwa. Selalu menebarkan kebaikan. Bukan berarti, oke, semuanya makan sate semuanya. Saya suka sate. Yang satu nggak makan daging. Makan sate. Sikap itu tidak benar, gitu. Ini masalah dunia, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran, masalah akidah. Subhan. Muhsin itu selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Menebarkan cinta, menebarkan rahmat. Akan tetapi dia punya sikap. Jadi, kalaulah kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran Al-Karim, bicara tentang ayat-ayat suci Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sudah. Jadi, apakah kita tunduk pada Allah Azza wa Jalla dengan Islam kita? Iya. Tapi ketika kita tunduk kepada Allah, ingat, kita pun tunduk pada aturan Allah. Baik untuk kita ataupun untuk eksternal. Ingat redaksi kita, surat Al-Anbiya ayat 107, kami sekali-sekali tidak pernah mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi alam semesta. Ini jelaskan. Nah, sekarang sikap internal kita.
Sikap internal kita gimana? Inna dina indallahil Islam. Ini dalam surat Ali Imran ayat 19. Surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Internal kita, agama yang paling benar, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Subhan- Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atum min baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa inna Allah sari'ul hisab. Kalau orang-orang ahli kita beda-beda pendapat, ya sudahlah. Hanya Allah yang maha mengetahui itu semua. Yang penting kita sudah memberikan keterangan ini yang benar, gitu kan? Adapun mereka yang kufur, ya sudah, serahkan kepada Allah. Allah yang akan menghitung semuanya. Bukan urusan kita, serahkan kepada Allah. Adapun kita tunduk pasrah kepada aturan Allah. Internal kita adalah inna dina indallahil Islam. Itulah agama yang paling benar, yang di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, adalah agama Islam yang diterima oleh Allah. Selain itu, ya tidak diterima. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa ada pemahaman-pemahaman yang harus kita yakini. Bagaimana kalau Anda meyakini yang paling benar? Ya, harus yakin internal. Tapi eksternal, nah lihatlah kita lihat. Eksternal kita, la ikroha fiddin. Tidak bisa Anda memaksakan pendapat Anda pada orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita memaksakan pendapat orang, oh harus sesuai dengan kita. Enggak. Ya. Redaksi Al-Quranul Karim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la ikroha fiddin. Ini kata-kata setelah ayat kursi. Tidak ada paksaan dalam beragama. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh, Islam paling benar. Nggak bisa. Secara eksternal, kita harus punya keyakinan bahwa Allah mengajarkan kepada kita tidak ada paksaan. Harus terima ajaran agama Islam. Ini sikap eksternal, keluar. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kenapa? Apa yang Anda paksa-paksakan? Karena yang benar dan yang sesat yang itu udah jelas. Jadi satu tambah satu adalah dua, dua tambah dua adalah empat, satu adalah satu, tiga adalah tiga. Tidak Anda bisa paksakan. Satu adalah satu. Yang satu mengatakan tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga kata orang lain. Ya sudah kita hormatin. Toh akal sudah menjelaskan, telah jelas. Karena yang benar udah ketahuan jelas sekali. Telah jelas jalan yang benar. Kalimat jelas di sini dari mana? Dari akal sehat kita. Gitu. Subhanallah. Adapun yang kufur, ya sudah, silakan Anda memahami. Tapi saya tidak bisa memaksakan. Nah, kita menolak kekufuran, menolak tauhid, menolak menyembah selain Allah, menolak keburukan-keburukan, menolak semua yang melampaui batas aturan Allah. Dan kita berpegang teguh kepada aturan Allah. Intinya tidak ada paksaan dalam beragama Ini faktor apa? Ini faktor eksternal. Ini adalah urusan keluar, sikap keluar kita. Tapi di dalam internal kita la ikroha fiddin. Ada paksaan dalam beragama. Ini penting. Nah, di sini ada dua sikap berarti. Kita sebagai orang bertakwa, muhsin, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Kepada orang lain, tidak bisa ada paksakan pendapat Anda. Ini sikap eksternal. Sikap internal kita yakin inna dina indallahil Islam. Sikap eksternal kita tidak bisa dipaksakan orang lain untuk beragama Islam. Sikap eksternal kita, lakum dinukum walidin qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai Muhammad kepada orang-orang kafir. Ini yang disebut dengan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun kita punya sikap. Oke, we have to respect everyone. Walaupun Anda beragama lain, lakum dinukum waliyadin. Oke, silakan Anda beragama dengan agama Anda, kami beragama dengan agama kami. Jangan dicampur-campur. Nah, ini jelas ya. Jelas sekali. Dalam kehidupan kita sendiri, rumah. Kita punya rumah, tetangga punya rumah. Udahlah kita jadi satu aja lah. Ya, Anda boleh tidur di kamar saya, istri Anda boleh tidur di kamar saya mau bebas. Nggak bisa begitu. Nah, untuk internal kita punya privacy. Kita punya kamar sendiri, ini rumah kita. Buat orang lain silakan.
Atur rumah Anda, mebel Anda bagaimana, rumah bentuknya gimana, kamarnya seperti apa, cat rumah seperti internal. Tidak bisa, catnya semua harus hijau, catnya semua harus putih. Tidak bisa. Itu masing-masing. Tapi ketika kita bertetangga, saling menghormati. Itu hukum alam. Karena sekarang ada pemaksaan-pemaksaan, dicampur aduk antara sikap eksternal dan internal oleh Menteri Agama yang sekarang. Berbahaya sekali pemahaman ini. Ya. Jadi semua agama itu adalah baik. Tidak boleh mengatakan kita paling benar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah dalam agama. Subhanallah. Jadi kita punya dua sikap. Dalam kehidupan kita punya sikap. Saya sekarang pakai baju biru. Pakai sorban Palestina. Anda tidak setuju? Woi, seandainya apa itu? Harus baju putih. Ya, silakan Anda pakai baju putih. Saat ini saya pakai baju biru. Tidak bisa, semuanya pakai baju biru. Tidak bisa. Jadi ada yang sifatnya profesi kita. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Sungguhnya ajaran agama yang paling benar ini Al-Quran. Surat Al-Imran tadi. Tapi di dalam diri kita, kita punya keyakinan ajaran agama paling benar adalah Islam. Sikap internal, privasi kita. Kita harus jelas. Maka sifat sikap eksternal, rahmatan lil alamin. Kita menebarkan rahmat buat alam semesta. Sikap eksternal kita, lakum dinukum waliyadin. Kita hormati perbedaan pendapat. Skip smiling sudah. Sikap eksternal kita, la ikroha fiddin. We have to respect. Mau diapakan? Itulah ajaran agama Islam. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di sinilah baru kita paham dahsyatnya ajaran agama Islam, yaitu yang mengajarkan kepada kita semua betapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai konsep yang amazing, yang nggak bisa diakalkan. Kenapa? Karena ajaran agama lain beda. Gitu. Di sini kita dipaksakan oleh Allah, Anda harus Islam, tunduk, pasrah. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita merasa paling benar dan dipaksakan orang lain harus sesuai dengan kita. Dilarang. Tapi yang benar Anda merasa paling benar, tapi menghormati perbedaan pendapat. Itu, subhanallah. Beda, ada dua sikap. Jangan sampai kita merasa paling benar, eh, tapi kita memaksakan orang lain harus sesuai dengan kita. Dilarang. Jadi kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Anda yakin internal kita. Inna dina indallahil Islam. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Gitu. Tetapi sikap ekstra kita, kita harus hormati perbedaan pendapat. Jangan sampai kita merasa paling benar, akan tetapi memaksakan pemahaman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya sudah katakan, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak bisa memaksakan pendapat kita. Ayo, makan pecel semuanya yang tadi. Subhanallah. Subhanallah. Tapi buat saya pecel paling enak. Buat saya. Buat orang lain, sate ya silakan. We have to respect. Gitu kan? Di situ dua sikap yang bijak. Nah, sekarang ada upaya-upaya semua agama baik dan kita harus menebarkan cinta. Tidak boleh mengatakan kita paling benar, yang lain salah. Oh, itu berbahaya sekali. Itu aliran pluralisme namanya. Dilarang dalam Islam. Itu amat sangat berbahaya. Maka itu kita harus hati-hati memahami tentang seakan-akan benar, seakan-akan. Oh ya betul juga, kita harus menebarkan cinta. Subhanallah. Jadi kita sama semua. Ini yang berbahaya sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjebak hal-hal yang kita nggak ngerti gitu. Kita ini gimana sih? Oh ya, sekilas benar. Oh iya, harus menebarkan cinta. Jadi agama apapun boleh karena baik-baik saja itu. Subhanallah. Oh ya iya, karena agama ini baik, ini baik, ini baik. Semua baik, nggak ada agama mengajarkan berbunuhlah Anda, berzinalah Anda. Nggak ada. Semua agama mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi itu perilaku yang sangat keji. Semua agama apapun, bangsa apapun, pasti semua sama. Gitu kan. Nah, disinilah sikap yang harus kita pahami. Sebagai muhsin, sebagai orang bertakwa, ada dua sikap. Sikap internal kita yakin yang paling benar adalah ajaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Selain Islam adalah sesat. Jelas. Tapi ini internal. Tapi eksternal, lakum dinukum waliyadin. Anda harus hormati agama Anda, silakan agama Anda silakan. Dan Anda tidak bisa saya paksakan agama Islam, Anda pun tidak bisa memaksakan saya kepada agama Anda.
Rahmatan lil alamin. Ini saya ulang-ulang supaya kita ngerti. Sikap kita menebarkan rahmat. Jangan sampai kita menghina ajaran agama lain. Subhanallah. Dalam kehidupan dunia, kehidupan urusan dunia bukan urusan agama saja kita berbeda pendapat, kan kita hormati yang tadi saya ilustrasikan. Rumah Anda, dalam rumahnya terserah mau pakai seramik warna apa, tembok warna apa, gitu kan, bebas. Tapi mebelnya seperti apa, kamarnya seperti apa, Anda atur internal Anda, punya hak. Menurut saya mebel yang paling bagus ini. Menurut saya nggak usah pakai mebel, di bawah aja pakai karpet. Terserah itu privacy. Tapi ketika saling bertetangga, kita hormati semua orang. Kita hormati pendapat mereka. Subhanallah. Ini dalam kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan dunia dan akhirat. Kehidupan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada upaya semuanya harus semua harus sama itu maksudnya kita dengan dasar menebar cinta. Jadi jangan meyakini kita paling benar. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham jangan sampai kita tidak mengerti ayat-ayat seperti ini, ya. Lihatlah redaksi Al-Quran. Bahkan Al-Quran melarang kita untuk menghina ajaran agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Subhanallah. Ini sikap, ini ayat Quran yang amazing menurut saya, luar biasa. Jadi kalaulah kita ngelihat agama lain, nggak boleh kita menghina Tuhan-Tuhan yang lain. Kita masuk gereja, kita ketawa-tawain, weh Tuhan masa begini, nggak boleh. Kita masuk tempat ibadah-ibadah yang lain. Oh masa Tuhan kayak begitu, nggak boleh. Eh, Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Anda nggak boleh sesembahan-sembahan selain Allah, Anda hina-hina. Nggak boleh. Gitu kan. Saking dahsyatnya sikap eksternal kita, sikap keluar kita, kita harus hormati. Kenapa? Kalau kita menghina mereka, mereka pun akan emosi, menghina kita juga. Gitu kan. Fasubullah adum bighairi ilm. Akhirnya dia akan memakai Allah juga tanpa dasar ilmu. Subhanallah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amal. Setiap orang memang punya menganggap pekerjaannya masing-masing ini paling benar, paling benar, paling setiap orang menganggap seperti itu. Subhanallah. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun. Semua akan dikembalikan kepada Allah dan akan diberitahukan apa yang Anda lakukan di muka bumi ini. Subhanallah. Jadi jangan kita memaki Tuhan-Tuhan mereka yang menyembah selain Allah. Masa Tuhan wajahnya kayak begini? Masa Tuhan tangannya banyak? Masa Tuhan secara sikap eksternal kita tidak boleh menghina. Eksternal. Masa Tuhan disalib? Masa Tuhan tidak boleh? Masa Tuhan tidak pakai baju hanya pakai celana pendek? Masa tidak boleh? Dilarang di dalam Islam menyembah selain menghina-hina Tuhan selain Allah. Dilarang. Jangan. Kenapa? Efeknya mereka emosi, pride, harga diri. Sorry ya, Tuhan kamu, sama. Akhirnya saling menghina. Disitulah sikap eksternal yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak memahami apa yang harus kita lakukan. Orang yang bertakwa, yang beriman, dia yakin ya Allah ini semua dari Engkau. Aku taat kepada Engkau. Secara internal, inna dina indallahil Islam. Yang paling benar ajar agama adalah Islam. Kita harus punya sikap. Jangan sampai anak keturunan kita harus menebarkan cinta. Sehingga seakan-akan semua agama benar. Jangan merasa paling benar. Nah, ini berbahaya. Eksternal kepada yang internal. Ini perkataan siapa? Perkataan Menteri Agama yang sekarang. Jangan merasa Anda paling benar dan menuduh agama lain najis. Allah Akbar. Mari kita lihat redaksi Al-Quran ini kata-kata dari Menteri Agama sekarang. Saya mengcounter. Jangan sampai kita salah paham. Ini lihat redaksi Al-Quran. Ini Al-Quran yang berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Innamal musyrikuna najasun. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah adalah najis itu. Najasun. Nah, lihat. Jadi yang mengatakan najis adalah Allah. Jadi orang yang menyembah selain Allah yaitu musyrik. Orang musyrik adalah najis. Ini Al-Quran. Apakah wahai Menteri Agama Anda lebih pintar daripada Tuhan? Subhanallah. Apakah profesor ini lebih hebat daripada Tuhan? Tidak. Eh, Tentu, hai orang-orang beriman, ingat sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Diterjemahkan kotor jiwanya. Ah, iya.
Subhanallah. Maka itu orang musyrik tidak boleh dekat dengan Masjidil Haram. Hanya orang-orang yang dekat Masjidil Haram, hanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Al-Quran. Maka itu kalau orang ke Tanah Suci, ke Mekah Madinah, hanya orang Islam saja. Nah, kerajaan Saudi mulai goyang-goyang nih, gitu kan. Padahal ini aturan Allah, ya. Jadi kita harus paham internal. Ini adalah sikap internal kita. Maka itu Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang masuk Islam bersyahadat, dia harus setelah syahadat bukan sholat, setelah syahadat dia harus mandi, mandi dari najis besar, yaitu mandi dari kekufuran, kemusyrikan. Karena siapapun yang menyembah selain Allah, dia harus paham dia ini adalah najis. Ketika dia mau masuk Islam, aku mandi, mandi wajib. Maka itu mandi wajib kita tahu karena junub, karena hubungan suami istri, karena haid, nifas, kita tahu semua. Tapi mungkin di antara kita ada yang tidak tahu bahwa mandi wajib juga masuk Islam. Islam kenapa? Karena ya tadi apa kemusyrikan adalah najis. Ini sikap. Jadi internal kita, anak didik kita, anak keturunan kita yakin satu, inna dina indallahil Islam. Nah, kebetulan saya lama di filsafat juga. Ya. Jadi kalau eh, kita berbicara akal, logika, itu semua ajaran agama selain Islam itu tidak ada yang logik. Bicara akidah itu internal kita. Jadi inna di dalam Islam itu bukan hanya sekedar sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, bukan yang paling logik, yang paling benar, yang paling eh, sempurna hanyalah Islam. Internal kita, internal kita, kita ini suci. Selain menyembah Allah, musyrik adalah najis. Internal. Sikap internal kita. Sikap eksternal kita beda lagi. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Dan gitu kan, aku tidak menyembah apa yang Anda sembah. Anda nggak perlu menyembah apa yang saya sembah. Silakan masing-masing lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Jadi kita masing-masing Bapak Ibu masing-masing mempunyai sikap. La ikraha fid din. Tidak boleh Anda paksakan. Ayo masuk Islam. Tidak bisa dipaksakan. Wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Tapi orang Islam selalu senyum, menebarkan cinta kasih sayang. Menebarkan cinta kasih sayang berarti menghormati perbedaan pendapat. Itu sepakat saya dengan Menteri Agama. Tetapi bukan berarti jangan merasa paling benar. Jangan melihat orang lain adalah najis. Lah, ini sikap dari Al-Quran. Supaya kita paham. Nah, disitulah orang bertakwa, orang yang selalu berbuat baik. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang bertakwa di dalam surga-surga ada mata air mengalir di dalamnya. Dia menikmati semua pemberian Allah. Dulunya mereka di dunia adalah muhsin. Muhsin di sini adalah selalu berbuat kebajikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya Allah, subhanallah. Dan lihat, wa ahsin, kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baiklah Anda. Kesolan sosial, horizontal. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Subhanallah. Lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Bukankah Allah, kalau kita melihat orang non-muslim, siapapun dia, apapun dia, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang, yang menghidupkan ini adalah Allah. Yang menggerakkan detak jantung adalah Allah. Yang mengalirkan darah di dalam tubuhnya adalah Allah. Maka Allah ngasih rahmat. Saya pun harus memberikan rahmat sebagaimana Allah memberikan rahmat. Maka itu konsep kita rahmatan lil, nah, nggak ada kebencian. Jangan dipahami inna dina indallah Islam adalah kebencian. Jangan dipahami bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Itu menumbuhkan kebencian. Anda salah paham. Ini ucapan ini sebetulnya buat Menteri Agama. Anda salah paham. Inna dina indallah Islam itu bukan kita tidak menghormati pendapat, perbedaan pendapat. Ini internal kita. Subhanallah. Internal kita, kita harus yakin ajaran agama Islam adalah paling benar. Ajaran agama Islam adalah suci. Yang menyembah Allah betul-betul bersih. Yang menyembah selain Allah adalah najis. Ini Quranul Karim. Yang tadi surat At-Taubat ayat 28. Subhanallah. Baik, sikap eksternal kita hormati. Kita hormati semuanya. Jadi menebar cinta bukan berarti tidak punya sikap.
Mempunyai sikap bukan berarti memaksakan sikap. Begitu cara melihatnya. Itu namanya orang bijak. Pemahaman pluralisme yang sekarang semua sama. Wahai anak-anakku, jangan merasa agama Islam paling benar. Nah, ini anak kita nanti, jangan-jangan agama lain benar juga. Iya ya, semua ajaran agama ngajak kebaikan. Berarti kita bisa pindah agama. Akan berbahaya. Ketika pindah agama, akhirnya, wahai orang tua, jangan paksakan mereka untuk masuk Islam. Salah lagi. Ini pemahaman yang salah nih anak-anak kita. Jangan maksain anak Anda masuk Islam. Bebaskan dia. Eh, ini bertentangan dengan Al-Quran. Surat 66 ayat 6. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Ini sikap internal. Sikap internal kita. Kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Adapun orang lain, Anda silakan agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Kita hanya menyampaikan. Jadi dua sikap bijak. Bukan berarti bijak adalah sama semuanya. Bukankah Anda sendiri ketika ceramah itu Menteri Agama, lihat lukisan ini berwarna-warni. Tapi pesan Anda di dalamnya tanpa Anda sadari, Anda memaksakan semua harus putih. Subhanallah. Ini video yang saya nonton, seakan-akan lukisan itu tidak bagus kalau semuanya putih harus warna-warni. Betul. Warna-warni dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Warna-warni dalam Islam adalah la ikroha fiddin. La ikroha fiddin artinya tidak ada paksaan dalam agama. Warna-warni dalam Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak pernah mengutus engkau kecuali sebagai rahmat. Silakan Anda kita tebarkan rahmat. Subhanallah. Bukan berarti kita tidak punya warna. Subhanallah. Bukan berarti kita punya warna. Inna dina indallahil Islam. Agama paling benar adalah Islam. Kita punya warna. Dalam membawa warna ini jangan wala tasubul jangan Anda menghina agama-agama lain. Jangan Anda menghina Tuhan-Tuhan lain. Ini kadang-kadang kita malah menghina. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan Anda menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang disosialisasikan cinta, 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 cinta. Terus kita tidak punya sikap. Akhirnya anak keturunan kita jadi bingung. Jadi semua agama benar orang menebarkan cinta. Ini tanpa Anda sadari. Ini pemahaman pluralisme yang sangat berbahaya. Jadi mudah-mudahan kita punya sikap agar kita tidak terjebak dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan benar, padahal salah. Yuradi bil batil. Qaulul haq yuradi bil batil. Perkataan benar, tapi mengandung kesesatan, kebatilan. Ayo kita tebarkan cinta kasih sayang. Ini sesat nih. Jangan merasa agama kita paling benar. Yang lainnya najis. Jangan merasa kita paling benar. Berbahaya. Yang benar, ajar agama Islam adalah paling benar menurut kita, keyakinan kita. Kita melihat orang lain ini dalam Islam, selain ajaran Allah, tidak benar. Sikap keluar kita hormati perbedaan pendapat. Semua adalah ciptaan Allah. Allah ngasih rahmat, kita pun menebarkan rahmat. Berarti rahmat yang satu, Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim buat internal kita. Mudah-mudahan kita punya pemahaman yang lebih clear, jelas sekali. Bahwasanya kita tidak boleh memaksakan ajaran agama lain kepada Islam. Islam juga tidak memaksakan diterima orang lain. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Agama Anda, agama kami, agama kami. Aku menyembah Allah, kalian menyembah silakan yang Anda sembah. Itulah perilaku yang bijak. Bukan berarti menebarkan cinta semua agama sama. Tidak boleh menjudge kita paling benar, yang lain salah. Anak-anak kita, keturunan kita jadi bingung nanti. Subhanallah. Maka itu dalam internal kita orang Islam. Orang Islam, internal kita. Saya tidak bicara orang non-Muslim. Pun demikian. Menurut Anda bid'ah atau apa namanya kunut adalah bid'ah, silakan. Tapi eksternal Anda hormati yang memakai kunut. Menurut saya kunut itu tidak bid'ah, tapi hormati orang lain yang tidak pakai kunut. Begitu caranya, sikapnya. Menurut Anda Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, silakan. Tapi jangan menuduh orang-orang yang memperingati Nuzul Quran adalah bid'ah. Jangan jangan menuduh orang lain sikap eksternal. Apa itu? 17 Ramadan. Nabi ngapain? Nabi ngapain?
17 orang pernah Nabi itu perang, perang Badar. Saya itu ngapain? Nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini kata materi yang sebelumnya. Betul, nuzul Quran itu Lailatul Qadar itu 30 juz langsung, utuh, utuh-utuhnya. Dum, dari Allah Azza wa Jalla ke langit, dijaga oleh para malaikat. Dari langit ke bawah, ayat yang pertama kali turun hanya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Al-Alaq belum jadi satu surat. Kalau bicara satu surat utuh, pertama kali dari surat Al-Fatihah. Pertama surat yang utuh sampai bumi adalah Al-Fatihah. Tapi ayat, bukan surat, ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pada dari surat Al-Alaq itu 17 Ramadan. Harus dijelaskan kepada umat. Ya. Karena saya nonton video ini menyalahkan orang lain. Seakan-akan dia mengikuti sunnah, selain dia ada tidak ikuti Nabi. Itu yang akhirnya jadi perpecahan antara umat. Ya. Jadi sikap kita harus bijak. Menurut Anda tidak memperingati nuzul Quran, silakan. Tapi jangan nuding-nuding orang yang memperingati nuzul Quran adalah tidak ikut sunnah Nabi. Itu yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa memahami dengan bijak. Sikapnya yang harus kita pahami. Sikap internal, sikap eksternal. Bukankah para mazhab-mazhab yang ini internal, saya tidak bicara non-muslim. Begitu juga, menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini. Ketika saya belajar di Zaitun University, saya dulu dapat beasiswa pertama kali justru ke Umul Qura, ya, dari Kiai Sukri Kasih, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Eh, Subhanallah. Kemudian waktu saya belajar di EIN, dapat beasiswa ke McGill University di Montreal di Kanada. Kemudian dari OKI, Organisasi Konferensi Islam, saya dapat beasiswa di Zaitun University. Jadi ketika saya masuk situ, di di dalam diri saya adalah mazhab Syafi'i. Cara ibadah Syafi'i banget. Subhanallah. Di Tunisia itu mazhab Maliki. Ini ada Bu Desi Alwis ini. Ya. Subhanallah. Suami beliau dulu tugas di kedutaan. Waktu itu tahun 89. Ya. Subhanallah. Cara ibadahnya berbeda. Kalau Anda berwudu, mereka itu, kalau Syafi'i begini cukup. Sebagian kepala. Maliki tidak harus semua kepala. Apa yang Anda paksakan? Syafi'i, salah Anda ibadahnya. Wudunya nggak boleh begitu. Kan nggak begitu. Anda silakan. Allahu Akbar. Kita begini, bersedekap. Mereka nggak lurus tangannya ke bawah, kayak ketegap gitu. Sana begitu. Salah kalian. Yang benar harus sedekap. Ya ributlah perpecahan antara kita kayak gitu. Kalau Anda Maliki silakan Anda begini. Saya Syafi'i begini. Itu saling menghormati sikap itu. Sekarang para penceramah-penceramah nggak memaksakan pendapat dia, harus diterima pendapat orang lain. Orang lain harus ikut dia. Kalau tidak ikut dia, tidak ikut sunnah Nabi, tidak ikut sunnah Nabi, tidak ikut sunnah. Ini yang terjadi. Subhanallah. Contoh kecil saja. Oh, kita aliran Salafi. Saya juga Salafi, ngikut ulama-ulama yang terdahulu. Salaf itu arti terdahulu, yang lampau. Subhanallah. Anda membaca Yasin, membaca Al-Fatihah buat orang wafat. Menurut mereka haram. Silakan. Itu pendapat, silakan. Mazhab Syafi'i boleh melarang, boleh mengatakan itu bidah, silakan. Tapi saya mengikuti Ahmad Ibnu Hambal. Ahmad Ibnu Hambal membolehkan. Berarti saya Salafi, Anda Salafi, sama-sama Salafi kita. Subhanallah. Ini pemahaman yang harus kita buka. Bahkan dalam kitabnya Syehul Ijma, hampir semuanya sepakat bahwasanya kita mendoakan, membaca ayat Quran, membaca Al-Fatihah, apapun bagian daripada Al-Quran atau untuk orang yang wafat, itu sampai. Ini menurut pendapat beliau. Disitulah kita tidak boleh memaksakan pendapat. Jadi kalau saya kadang-kadang lihat ceramah-penceramah, Anda memaksakan seakan-akan selain Anda salah, itu yang berbahaya sekali. Jadi ketika saya di komunitas yang mayoritas Maliki, saya terkaget-kaget. Masa tayamum kayak gitu? Gak benar. Di otak saya gitu waktu itu masih cetek banget ilmu saya. Yang benar tuh begini. Terus Syafi'i itu begini. Kok sholatnya begitu? Terus saja. Saya belajar sendiri. Saya belajar. Oh, beda sekali. Oh, beda. Banyak sekali yang saya dapatkan. Disitulah kita hormati. Subhanallah. Ada kejadian yang luar biasa waktu itu ya. Subhanallah. Waktu itu saya di perpustakaan. Saya bilang, kok pada belum belum pada azan nih. Ini udah waktunya sholat zuhur. Saya nanya, nggak pada sholat zuhur. Shh. Di perpustakaan tuh nggak boleh ngomong. Shh, orang-orang pada ngeliat saya. Aduh, belum ada HP tahun 80-an. Saya tulis kertas. Orang-orang nggak sholat zuhur. Teman saya sampai saya, Arifin kalau mau sholat zuhur aja. Saya tahu tulis lagi. Emang belum waktunya? Udah waktunya. Kita mau sholat zuhur. Saya ke masjid.
Tidak ada satupun orang yang sholat zuhur. Saya sholat sendiri. Waktu itu ingat sekali saya balik lagi ke perpustakaan. Ini orang-orang gimana sih? Ngaco semua. Padahal dalam hadis sholat itu pada waktunya, malah diundur-undur semua. Saya belajar lagi. Menjelang dekat-dekat asar. Azan Allahu Akbar, Allah Akbar. Ayo Arifin, kita sholat zuhur. Duh, saya udah sholat. Tadi pasti sholat sendiri kan. Keluar tuh semua. Nggak ada tersisa. Semua masuk masjid. Wih, so apa ini? Sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah, saya mau keluar. Ditahan. Arifin, tunggu. Jadi waktu saya dipaksakan ke masjid, ayo sholat zuhur. Saya sudah, tapi ente sholat sendiri ini berjamaah. Ayo diulang sholatnya. Akhirnya saya ikut aja. Sholat zuhur. Sholat zuhur tidak ada satupun yang keluar. Semua berzikir, ba'diyah semua. Azan asar. Seazan asar, barulah mereka sholat asar berjamaah. Subhanallah. Coba Anda dengan pemahaman Indonesia. Kalau nggak maki-maki, Islam apa ini? Ini kagak bener semuanya. Masa dideket-deketin zuhur? Dengan asar. Apa-apaan ini? Pada hadis Rasulullah lihat. As-salatu ala waktiha. Soal pada waktunya, tepat waktunya. Bukan itulah orang bodoh yang sok pinter namanya. Itu saya alamin. Subhanallah. Saya diem aja. Wah, dalam hati saya Arifin, gak mungkin mereka sayang salah ente, Vin. Saya langsung, itu buku-buku filsafat saya balikin semua. Buku akidah saya balikin. Karena yang jaga perpustakaan itu sangat baik sekali dengan saya, gitu kan. Maaf Arifin, semua buku Maliki keluarin. Oh dia nggak pakai aturan lagi. Karena kenapa? Karena saya sebelum perpustakaan itu buka, saya udah nunggu di depan. Dibuka, tek, langsung saya ikut nyapu, bersihin. Oh, makanya yang jaga perpustakaan tuh senang sekali sama saya. Kalau dia tahu, Arifin sini, udah, itu mau minjem berapa buku kan dibatasin. Yang minjem misalnya 3 buku, nggak boleh lebih dari 3 buku. Mau tambah lagi ya ganti, gitu kan. Kira-kira gitulah. Akhirnya saya buku Maliki saya baca. Masya Allah, mereka punya dalil. Dan itu tidak dipakai di Indonesia. Didekatkan antara zuhur dan asar. Karena waktu itu sangat berkaris, yaitu itu dingin yang luar biasa. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah wawasan kita menyebabkan kita lebih bijak. Bukalah wawasan, jangan sampai kita merasa paling benar, yang lain salah. Dalam arti dalam arti akidah kita beda lagi. Lakum dinukum waliyadin. Ini beda sikapnya, sikap internal, sikap eksternal. Silakan Anda meyakini apa yang Anda yakini paling benar. Tapi ketika melihat orang lain, jangan memaksakan pendapat kita. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Jangan sampai dipotong-potong video ini, nanti potong berbahaya sekali. Ya. Sekarang potongan-potongan ditaruh di TikTok. Aduh, jangan belajar Islam dari TikTok, ya belajarlah dari buku dan kitab ataupun kajian yang tuntas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.